Salam sejahtera untuk kita semua. The Voice of Hope, suara pengharapan. Senang sekali bisa hadir kembali untuk menjumpai saudara-saudara semua dalam keadaan yang terberkati. Walaupun mungkin ada penuh persoalan kehidupan, ada juga yang bergumul dengan naik turunnya. Bagaimana kehidupan ini terkadang begitu menekan dan terkadang juga sepertinya membawa sukacita, tetapi sampai hari ini kita masih mendapatkan pengharapan dari Tuhan untuk kembali bangkit menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Kita ada dalam refleksi firman Tuhan hari ini dalam The Voice of Hope dengan sebuah tema kecil, kebaikan mengalahkan kejahatan, dan firman Tuhan yang membimbing kita terbaca di dalam pertama Samuel pasal 24 ayat 10 dan ayat 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayatnya yang ke-11, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, The Voice of Hope dalam suara pengharapan, dua ayat yang saya bacakan ini adalah kalimat pamungkas dari Daud ketika dia diburu dengan sangat dipenuhi kebencian dan angkara murka oleh Saul. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa kehidupan Daud benar-benar menjadi bulan-bulanan hanya karena Saul menaruh dendam dan iri hati. Akibat perempuan-perempuan Yerusalem meneriakan kemenangan yang didapatkan Daud seakan-akan lebih hebat daripada Saul. Dari segi itu Saul akhirnya memendam kebencian yang luar biasa kepada Daud, dan berulang kali Saul berusaha untuk membunuh atau menghabiskan, mencabut nyawa Daud. Namun sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, Daud sadar bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dalam hal ini untuk membalas dendam kepada Saul. Kita ingat dalam Alkitab juga ketika Raja Saul dihinggapi roh jahat, justru Daud diutus oleh Tuhan untuk memainkan kecapi, dan pada waktu itu Saul menjadi tenang. Artinya Daud ini seorang yang tulus hati. Itu berarti ketika Saul memendam kebencian, bahkan berikhtiar untuk membunuh dia, sebenarnya Saul melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa kejam, karena dia melakukan pembalasan dendam atau dia mau menghabisi seseorang yang justru berbuat baik kepada dia. Nah, dalam bacaan ini kita mendapatkan bahwa di En-Gedi, khususnya ketika Saul mendengar setelah dia berperang bahwa Daud ada di sana, dia mengirimkan dia membawa 3.000 orang pasukan yang terpilih untuk membabat habis Daud. Namun sampai di sana ketika dia membuang hajat, dalam catatan 1 Samuel 24, justru ketika dia masuk ke gua, disitulah Daud menemukan dia. Nah, ini kalau dalam sistem berperang seharusnya Saul sudah berada di tangan Daud. Berarti dengan mudah Daud bisa membunuh atau menghabisi nyawa Saul. Namun apa yang diperbuat oleh Daud? Daud tidak melakukan itu. Dia hanya memotong punca jubah dari Saul sebagai bukti bahwa sebenarnya saya punya kesempatan untuk menghabisi kamu Saul, tetapi saya tidak melakukannya. Maka dalam ayat ke-11 ini 10 dan 11 Daud mengatakan, Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Artinya Daud melibatkan Tuhan. Dia mengerti bahwa Saul itu orang dipakai oleh Tuhan, dan ketika Saul keluar dari jalan Tuhan, biar Tuhan yang menghakimi atau Tuhan yang berperkara dengan Saul. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul. Lalu ada pernyataan dari Daud, ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena aku tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya begini, dalam kelompok orang-orang yang memakai logika hati nurani, bagi mereka musuh yaitu Saul yang membenci Daud tanpa alasan itu pantas dihabisi, pantas untuk tidak lagi hidup di muka bumi ini. Tetapi Daud punya hati nurani yang luar biasa, karena saya pikir sebagai seorang mantan gembala yang dekat dengan domba-domba, yang mengurusi domba-dombanya sebelum dia diangkat menjadi raja Israel, Daud punya intimacy with God. Daud punya keintiman dengan Tuhan, dan Tuhan yang dia percayai, dia yakini sebagai gembala adalah Tuhan yang mengajari dia untuk melihat ke dalam hati nurani yang paling dalam, untuk belajar percaya bahwa dalam kehidupan ini jalan manusia ditentukan oleh Tuhan. Itulah mengapa ketika
Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam orang yang membenci dia tanpa alasan, itu Saul di dalam gua itu. Daud tidak melakukannya. Luar biasa pribadi Daud ini. Sekalipun ada orang di sekitarnya, sebagaimana dalam kehidupan kita masing-masing, terkadang ada orang memusuhi kita dan kita tahu orang itu memusuhi kita dengan sangat. Tetapi kita lebih menjadi terbakar emosi atau panas karena teman-teman kita, sahabat-sahabat kita justru mengatakan orang itu memang pantas untuk kau habisi. Orang itu memang tidak pantas untuk kau kasihi. Saya ingat dalam satu kisah cucu daripada Daud itu anak daripada Salomo. Daripada Salomo yaitu Rehabeam. Rehabeam adalah seorang pemimpin di Israel yang menggantikan papanya Salomo, dan di dalam masa kepemimpinannya justru Israel terpecah menjadi dua karena justru dia mendengar orang-orang muda yang merupakan rekan-rekannya yang memanas-manasi dia seakan-akan dia lebih hebat dari papanya Salomo. Dari sini kalau kita bandingkan dengan Daud sebagai kakek daripada Rehabeam, kita mendapatkan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Daud juga dipanas-panasi oleh orang lain atau orang-orang sekitarnya ketika dia mengatakan bahwa mereka menyuruh saya membunuh engkau Saul, tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa ada perbedaan? Karena Daud seorang yang bergantung hidup pada Tuhan. Daud merasakan bahwa sang gembala itu tidak akan berkhianat. Daud tahu hati nuraninya bersih karena setiap hari dia berbicara dengan Tuhan. Itulah mengapa dia mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa yang perlu direnungi sampai kapanpun dalam dunia, baik dunia pelayanan atau keseharian kehidupan kita. Aku tidak akan mencamah Tuanku itu, sebab dialah orang diurapi oleh Tuhan. Walaupun Saul sudah dihinggapi oleh kuasa jahat, walaupun Saul berikhtiar menghabisi Daud, walaupun Daud memiliki kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul, tapi Daud ingat Saul itu orang diurapi oleh Tuhan. Ini penting saudara semua. Saya pikir ini bukan bicara soal ada orang dalam jabatan sebagai hamba Tuhan ini itu dan tidak boleh dikritik atau tidak boleh mendapatkan teguran, bukan itu ya, karena hamba Tuhan pun perlu rendah hati. Ada orang yang perlu mengkritik kita dan jalan kita memberitakan firman. Jemaat di Berea perlu mengajari para hamba Tuhan untuk bagaimana menyampaikan firman dengan baik, dan itu luar biasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita tidak boleh mengambil hak Allah untuk menghabisi seorang diurapi Tuhan, karena Allah punya urusan dengan dia. Kita ingat dalam catatan Perjanjian Baru, surat Petrus mengatakan penghakiman itu dimulai dalam rumah Tuhan. Artinya bahwa biarlah Tuhan yang mengurus mereka. Tapi Daud tidak akan menguturi tangannya dengan membunuh Saul. Itulah mengapa kita namakan tema ini kebaikan mengalahkan kejahatan. Poin yang kedua, Daud mengatakan lihatlah dahulu ayahku. Daud benar-benar punya hati mulia, makanya dia menyebut Saul dengan sebutan ayahku. Lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Ini bukti. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Perkataan ayahku. Bukankah ini seharusnya membuat bulu kuduk Saul merinding? Dan memang kenyataannya di ayat berikutnya Saul menyadari itu. Ketika Daud menyebut dia, lihatlah dahulu ayahku. Daud mau mengatakan, saya menganggap engkau sebagai ayah. Mungkinkah itu karena persahabatan Daud dengan anak Saul yaitu Yonatan, dalam kisah persahabatan yang menggetarkan hati dunia ini? Anak seorang musuh menjadi sahabat dari musuh ayahnya. Daud membina persahabatan dengan Yonatan. Karena itu Daud memanggil Saul dengan ayahku. Dan ini penting. Ketika Daud punya hati bersih, dengan mudah dia berkata kepada orang yang memusuhi dia sebagai ayahku. Predikat kata ayah ini mau mengatakan bahwa Daud orang yang tulus hati. Dia tidak mau mengotori hati nuraninya. Dia tidak mau mengingkari janjinya hanya karena Saul tidak lagi berada di jalan Tuhan. Apa yang saudara dan saya dapatkan dalam The Voice of Hope lewat bacaan hari ini? Daud mengajari kita bahwa seperti Yesus Kristus yang lahir dari keturunannya di kemudian hari, berdoalah bagi musuhmu. Kalau mereka mengutuk engkau, berkatilah mereka. Dan Yesus bukan sekedar mengajari hal itu. Yesus bukan sekedar menyatakan sebuah doktrin atau pengajaran, tapi Yesus menghidupi itu semua. Dan itu terjadi dalam pelayanannya sampai puncak ketika dia menghadapi penderitaan dan sampai dia digantung di kayu salib. Dunia melihat, para pelaku kejahatan, kepala pasukan melihat, orang ini berbeda. Orang ini punya hati yang sangat mulia. Orang ini suci.
Orang ini menghidupi bagaimana kejahatan harus dibasmi atau dibalas, namun dibalas dengan kebaikan. Di kemudian hari Yesus melakukan itu sebagai tanda bahwa ketika seseorang berbuat jahat, dia akan punya momen ketika dia berhadapan dengan kejahatannya sendiri. Tetapi tugas seseorang yang beriman kepada Tuhan, tugas orang yang percaya kepada Tuhan adalah membalas kejahatan itu, tetapi dengan kebaikan. Dengan demikianlah kita menimbun bara api di atas kepala itu. Dalam konteks modern, ajaran Yesus telah mengubahkan banyak orang. Saya teringat, sebut saja The Great Soul, Mahatma Gandhi, yang memakai ajaran Yesus ahimsa, tanpa kekerasan. Bagaimana dia benar-benar dipengaruhi, bagaimana dia benar-benar ditolong dan mendapatkan inspirasi lewat khotbah di Bukit Yesus, dan itu luar biasa. Dan dunia tergoncang karena seorang Hindu, Mahatma Gandhi, menerapkan ajaran Yesus tanpa kekerasan. Dalam dunia kita juga Nelson Mandela, Presiden Afrika, yang mempraktekkan soal belas kasih, pengampunan, karena dia juga belajar dari hati Yesus. Dan ini tidak main-main. Kita boleh saja bermain-main dengan perasaan kita, bahwa ya saya terluka, saya dihakimi, saya dilukai, saya disudutkan, jadi saya punya chance, saya punya kesempatan untuk membalas dia. Iya, itu naturally, itu manusiawi. Tetapi dunia ini juga mencatat banyak orang yang memakai sistem cara Yesus, yakni membalas kebaikan dan kejahatan. Dan bukan saja kehidupan mereka patut dikenang, tapi orang-orang ini menunjukkan apa itu Injil, bahwa Injil itu mengubahkan orang sampai pada hati yang paling dalam. Dalam ayat selanjutnya kita kembali dalam 1 Samuel 24. Ketika Saul mendengar perkataan Daud seperti itu, dia menangis, dia menyesal, dan dia look inside to himself, dia melihat pada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa sebenarnya dia telah salah karena dia membenci Daud. Lalu pertanyaannya, setelah Saul mengatakan itu di ayat-ayat selanjutnya, apakah Saul benar-benar bertobat? Ternyata pasal 26 menunjukkan Saul tidak bertobat. Di pasal 26, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, Saul justru mengejar Daud lagi ketika Daud lari ke padang gurun Sif. Dan itu puncak. Setelah itu, pasal-pasal itu berlanjut dengan kisah tentang peperangan Saul dan Yonatan melawan orang Filistin. Lalu Saul mati dengan cara bunuh diri. Saya mencoba menafsirkan demikiannya. Saul akhirnya mati dengan bunuh diri, dan pasti dia membawa banyak perasaan di dalam dirinya. Maksudnya, kenapa sampai orang rajam diurapi Tuhan seperti Saul akhirnya meninggal dengan cara demikian? Karena pasti dia tahu masalah terbesar adalah dirinya sendiri. Namun saya suka bahwa Daud ketika dia bersumpah di Gua En-Gedi, ketika dia berkata kepada Saul bahwa dia akan tetap memelihara keturunan Saul dan anak cucunya sebagaimana permintaan Saul pada Daud, Daud memegang sumpah itu. Di kemudian hari, saya ingat ketika semua telah berlalu, Saul dan Yonatan telah mati, Daud menyanyikan, Daud menangisi mereka, Daud menuliskan semacam luapan puisi dan cinta kasih tentang Yonatan dan Saul sebagai pahlawan tidak tergantikan. Seakan-akan Daud melupakan semua kesalahan, kegilaan yang pernah dilakukan oleh Saul terhadapnya. Dia mengatakan Yonatan dan Saul sebagai orang-orang pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan Daud memegang janji atau sumpahnya di Gua En-Gedi ketika dia berkata bahwa turunan daripada Saul tidak akan dilenyapkannya. Satu hari Daud bertanya, siapakah, masih adakah keturunan dari Saul dan juga Yonatan yang hidup? Dan ternyata muncul seorang namanya Mephiboset. Mephiboset cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Dan dalam kisah Alkitab, karena sesuatu hal, Mephiboset terjatuh dalam perang, ketika dia dibawa oleh inang pengasuh, dia terjatuh dan dia menjadi pincang atau timpang. Jalannya menarik-narik kakinya. Luar biasa hati Daud ketika dia tahu ada anak dari Yonatan masih hidup, itu Mephiboset, cucu dari Saul. Daud menyuruh membawanya ke istana, diperlakukan istimewa. Bayangkan Pak Saudara, kenapa ini luar biasa? Karena ini kan anak dari musuh bebuyutan. Dalam catatan Israel sebenarnya raja yang menggantikan raja sesudahnya punya hak untuk menghabisi semua keturunan. Jadi Daud punya hak untuk menghabisi si Mephiboset dan siapapun raja-raja sebelumnya punya keturunan. Lalu yang berikut lagi, kenapa ini sangat luar biasa? Mephiboset hanya seorang laki-laki pincang. Tapi bagaimana Daud melayani dia, mendudukan dia semeja makan dengan dia, ini yang namanya anugerah. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus di kemudian hari, mengasihi orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang
we feel they are inferior. Kita berpikir mereka ini rendah derajat, tetapi dia merangkul dan memanggil mereka dalam kerajaannya. Leluhur Yesus itu, Daud menunjukkan itu. Jadi dari sini kisah ini harus berakhir dengan kebaikan yang ada dalam diri Daud, bukan sekedar konsep. Ketika dia menemukan, atau lebih tepat ditemukan oleh Sang Gembala Agung, dan dia menulis syair, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana Tuhan menjadi gembala luar biasa bagi Daud, dan bagaimana Daud menjalani seantero kehidupannya. Maka kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku, dan itu Daud tunjukkan dengan cara bermurah hati pada orang lain, termasuk musuh bebuyutan, yaitu Saul yang mau membasmi atau membinasakannya. Saudara yang terkasih dalam The Voice of Hope, apa bisa kita dapatkan dari kisah ini? Setiap kita bisa punya musuh, atau sebaliknya bisa saja orang memusuhi kita, entah dengan alasan yang jelas atau alasan tidak jelas. Kadang-kadang kita dimusuhi karena orang-orang itu melihat ada prinsip hidup dalam diri kita yang tidak mereka miliki, atau karena iri hati, atau karena kita mungkin mendapatkan karir dan kehidupan yang terlihat lebih beruntung dari mereka. Itu banyak alasan yang bisa membuat orang lain memusuhi kita, termasuk mungkin sahabat-sahabat kita berubah menjadi musuh kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan hancur, akan menjadi seperti bunga yang kering dan layu ketika berhadapan dengan musuh-musuh kita? Kita belajar dari Daud. Kita punya kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari kedekatan kita dengan Tuhan untuk mengalahkan kebencian mereka. Bukan dengan cara menghabisi mereka, tapi dengan cara membalasnya dengan kebaikan. Percayalah, kalau dunia ini memakai sistem mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kita semua akan menjadi buta dan ompong. Tetapi kita perlu memakai sistem ajaran Yesus Kristus. Dan 2000 tahun telah berlalu. Siapapun manusia di bawah kolong langit ini yang pernah hidup dalam kebencian, yang pernah hidup dalam kepahitan, yang pernah bergumul dengan musuh-musuh di sekitarnya dan orang-orang membenci dia, ketika Injil itu benar-benar masuk dalam hatinya, ketika dia memberikan kesempatan dia tumbuh, Injil itu bertumbuh dan merubah kehidupannya, maka apa yang dinyatakan dalam Alkitab sungguh menjadi penolong. Karena itu dalam dunia yang kadang tidak ramah, kadang pun kita menghadapi keadaan yang tidak menopang kita, mulai dari dalam lingkup paling kecil sampai paling besar dalam setiap pekerjaan pelayanan, kembalilah kepada Injil. Ada banyak cara untuk mengalahkan kejahatan, dan cara itu adalah kalahkanlah dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita dalam The Voice of Hope. Tuhan memberikan sukacita pengharapan kepada saudara-saudara semua, karena memang pengharapan itu tidak akan pernah hilang ketika pengharapan itu datang dalam kebergantungan kita pada Yesus Kristus. Ingatlah, kalahkan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan berkati. Shalom.